Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam. Shalom sahabat WB dimanapun berada. Bersyukur banget ya kalau malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama menyimak satu konten yang menginspirasi sahabat WB dimanapun berada, yaitu Instagram Live persembahan Wanita Bijak Indonesia. Saya beruntung banget bisa memandu live malam hari ini. Saya Magda. Nama saya Magda, saya ada di Jogja dan malam hari ini tentu saya nggak sendirian. Saya orang sahabat WB sekaligus beliau itu adalah pembicara wanita bijak single dari Makassar. Wah, omong-omong soal Makassar, saya berarti ini nih, selisih waktu 1 jam ya sekarang ya. Kalau di Jogja pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, di Makassar udah pukul 20 nih waktu Indonesia bagian timur atau tengah ya. Iya, oke. Yang jelas malam hari ini kita bakal sharing sebuah tema yang sangat memberkati. Judulnya adalah Kembalilah Tenang, dari salah satu bagian ayat Alkitab dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7. Nah, seperti apa sharing Kak Grace yang akan memberkati sahabat WB pada malam hari ini? Kita akan simak sesaat lagi setelah saya mau ajak nih sahabat WB untuk simak satu lagu yang ada di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Judul lagunya adalah Saat Pagi Ku Cari Wajahmu. Nah, lagu ini ada di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Dan omong-omong soal lagu-lagu, pujian-pujian yang memberkati, sahabat WB bisa dengar, bisa simak, bahkan bisa download juga lagu-lagunya dari YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Yuk kita dengar lagu yang memberkati ini ya. Ku berharap padamu dalam jiwaku teduh, ku percaya padamu. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Ku berharap padamu dalam jiwaku teduh, ku berharap padamu. Saat pagi ku cari wajahmu dan ku bawa korban syukur. Seumur hidupku Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Nah, bagus banget kan lagunya? Sekali lagi sahabat BB, kalau suka sama puji-pujian yang merupakan tema di pembinaan wanita bijak, silakan bisa tonton langsung video-videonya di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Silakan subscribe, jangan lupa klik tanda lonceng supaya selalu dapat notifikasinya setiap kali ada video baru yang diupload. Oke, nah saya mau sapa dulu beberapa sahabat BB yang udah join malam hari ini, banyak banget ternyata ya. Oke, selamat berhari Sabtu ya, alias selamat bermalam minggu. Kak Ninda Virginia, shalom Kak Ninda. Kemudian ada Kak Bong Nyukian, selamat malam juga. Berikutnya ada Kak Marini Yuyun, shalom Kak. Kak Yola, hai hai hai. Apa kabarmu? Baik-baik saja. Selain Kak Yola ada pula The Glowing Sandra. Namanya bagus banget ya, The Glowing Sandra. Berikutnya Girls Talk Semarang, selamat malam, shalom Girls Talk Semarang. Trias K, Asa,
Baik, selamat bergabung juga Kak Grace Leni. Sabar Kak, saya bakal invite sesaat lagi. Berikutnya ada Gina Hussein. Selamat bergabung, terima kasih ya. Dan Kak Nita Venhita. Selamat bergabung Kak Nita ya. Semoga hari ini menjadi hari yang terus bersyukur dalam segala sesuatu ya, dan hari ini bisa kumpul keluarga, mungkin hari ini juga bisa me time, dan hari ini bisa simak Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Ya sudah, tidak usah berlama-lama, saya akan invite Kak Grace yang juga sudah join, lagi ada di Makassar ya, ada di Makassar. Beliau adalah pembicara Wanita Bijak Single Makassar. Baiklah, selamat malam. Shalom Kak Grace. Hai, selamat malam Kak Magda. Apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat. Oke, boleh dong yel-yel dulu, yel-yel BB dan GT dong Kak, silahkan dipimpin. Wanita bijak. Wow. Apakah Anda luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Asik. Ternyata pandemi yang hampir 3 tahun tidak membuat kita lupa yel-yel BB dan GT. Yes. Wow, praise the Lord ya. Dan saya selalu nonton Sapa Sahabat WB. Jadi tahu dong. Iya, puji Tuhan, itulah manfaatnya ya. Wanita bijak punya sosmed ya. Jadi Yuk, betul sekali Kak Magda. Oke, Bener-bener. Kak Grace, terima kasih banyak ya udah mau diundang oleh Wanita Bijak Indonesia untuk Instagram Live malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, by the way, apa kabar nih teman-teman GT, WB Single, WB Ibu Makassar, Kak? Cerita dong. Oke, kalau kami di Makassar semuanya lagi mungkin masa pemulihan Kak Magda setelah pandemi. Jadi waktu pandemi itu kami sempat WB modul 2. Modul 2-nya virtual, jadi bukan cuma kota Makassar, tetapi dari Pangkep itu kabupaten ikut juga, dari Tanah Toraja ikut juga setelah sesi firman Tuhan, lalu breakout room gitu modelnya. Jadi sistemnya virtual. Tetapi setelah itu kami buat lagi, sudah semakin sedikit tuh pesertanya. Mungkin karena jaringan kali Kak. Jadi memang kan kalau di daerah jaringannya sulit tuh. Jadi makin sedikit pesertanya. Mau buat lagi yang ketiga, sepertinya semakin sedikit minatnya. Akhirnya ya sudahlah, kata PIC kota dan PIC ibu, ya sudahlah kita tenang dulu, sabar dulu. Dan bersyukur karena pandemi ini sudah mereda, jadi kami pengurus pengen duduk bareng, mau merencanakan onsite nih Kak Magda untuk WB Ibu. Puji Tuhan. Iya, puji Akhirnya Tuhan. ngumpulin semangat kembali untuk pertemuan Iya. tatap muka ya dengan sahabat-sahabat BB di Makassar dan sekitarnya. Oke. Ya doain Support ya doa. supaya Iya lancar dong. ya. Amin. Pasti lancar. Baik Kak Grace, Amin, terima amin. kasih buat ceritanya ya tentang teman-teman GT dan WB Makassar. Nah sebelum kita mau berdoa nih Kak, sebelum kita mau berdoa untuk memulai sharing pada malam hari ini, Magda mau minta izin nih sama Kak Grace untuk bacain beberapa partisipan ataupun pemirsa yang udah join keluar masuk mungkin ya, karena malam minggu biasa dong ya, mungkin Iya. sibuk, mungkin sambil ini dan itu. Nah saya mau say hi dulu ke Kak Yola yang dia tulis pesan gini, puji Tuhan loh kabarku baik dan luar biasa Kak Magda, baru selesai nih camp Wanita Bijak Ghost Virtual Ibu Kota Malang. Thanks buat support dan doanya. Luar biasa Mantap. Kak Yola dan tim Malang ya. Semangat terus buat modul 2-nya. Kan ini modul 1 udah selesai nih. Lanjut modul 2 pastinya kan. Oke, thank you Kak Yola. Kemudian yang saya kirim love ini ada Kak Nita juga. Thank you Kak Nita
Novenhita ya. Ada pula Kak Angel Bebong. Ini Kak Angel tuh PIC WB Single Jogja. Thank you ya Kak Angel udah join nonton. Lalu ada Gian Gelia. Namanya cantik nih ya, Gian Gelia. Thank you sudah join juga malam hari ini ya. Oke, kalau begitu Kak Grace, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan tema Kembalilah Tenang ini, kita mau doa dulu yuk sebentar ya. Baik, nanti Magda yang doa pembukaan, Kak Grace nanti yang doa penutup ya. Oke, baik sahabat WB, yuk kita doa sebentar ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur oleh karena malam hari ini kami boleh dipertemukan dalam Instagram Live. Bersama hambamu Kak Grace di Makassar, kami akan belajar bagaimana firman Tuhan membentuk kami untuk menjadi wanita bijak yang seturut dengan firman-Mu. Berkati hambamu Tuhan dan setiap sahabat BB yang menyimak, semuanya ada dalam jangkauan tangan Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik Kak Grace, boleh cerita dong, apa sih yang melatar belakangi kakak memilih tema Kembalilah Tenang? Oke, mengenai latar belakangnya, waktu dihubungi itu bisa menjadi narasumber ya. Saya dikasih waktu dan waktu berdoa ini yang muncul, kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya mikir lagi, Tuhan kalau mau bagi ini apa korelasinya, apa hubungannya, apa yang bisa memberkati sahabat WB. Dan ya, kalau melihat keadaan sekarang, Kak Magda, kita tuh wanita, kita kan penolong nih. Kalau kita penolongnya tidak tenang, bagaimana orang di sekitar kita juga mengalami ketenangan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama sebagai wanita, sebagai penolong, kita harus memiliki ketenangan di dalam meresponi keadaan yang terjadi. Kemudian keadaan apa yang terjadi sih sekarang ini? Ya keadaan yang terjadi ya ada. Tapi kalau di Kota Makassar sangat terasa efek setelah pandemi ini, karena ada banyak keluarga, kepala keluarga yang di PHK, dan ada banyak perekonomian yang memang guncang sih. Dan Grace sendiri mendengar banyak kesaksian, orang datang juga cerita keadaan mereka, ternyata memang keadaannya sedang tidak baik sekarang ini. Nah, dibutuhkan wanita yang memiliki roh yang tenang, roh yang tentram gitu Kak Magda, untuk kita bisa menghadapi keadaan sekarang dengan respon yang benar gitu. Jadi itu latar belakang memilih Kembalilah Tenang. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya Kak Grace, aku setuju deh sama kamu. Kalau namanya persoalan hidup, kenapa Kak? Apa yang hilang Kak? Kak Magda hilang suaranya. Kak. Suaraku hilang ya? Oke, aku mungkin pulang. Karena tadi ya Kak Magda ya, ada telepon yang masuk. Bentar ya. Oke. Baik. Buat sahabat BB yang lagi simak, apakah suara saya dan suara Kak Grace bisa terdengar dengan jelas? Semoga bisa terdengar dengan jelas ya. Oke, puji Tuhan. Iya, Kak Grace nggak bisa dengar suaraku. Oh iya deh kayaknya, kemarin sempat gitu juga. Boleh live dulu Kak, habis itu join deh, aku invite ya, nggak apa-apa. Oh, kata Kak Nita aman. Iya, suara Magda aman ya Kak Nita. Oke, Kak Grace nih suaranya mungkin kakak bisa live dulu deh. Klik silang kali Kak, nanti aku rejoin. Iya, coba kakak klik terdengar Kak Grace dan Kak Magda. Iya, maksudnya Kak Grace-nya nggak bisa dengar suara aku, Gina sayang. Apakah aku kedengaran? Aku kedengar enggak? Kedengar. Aku kok nggak dengar ya? Nggak dengar suaraku. Oh, oke. Baik. Jadi yang terjadi ya sahabat BB, Kak Grace itu nggak bisa dengar suara saya. Tuh, ajaib kan? Tapi kalau sahabat BB bisa dengar suara kami berdua, tuh ya namanya kecanggihan teknologi atau device itu kadang
memunculkan memunculkan hal-hal yang unik saat live. Gimana Kak? Bagaimana nih Kak Magda? Aduh, Oke. Tuhan Kak, tolong. iya, Kak Grace klik aja tuh. Sebentar, aku hapus Kak Grace dulu ya. Oke, nggak apa-apa Kak Grace, don't worry, be happy. Ya, yang penting kita live mah harus happy, ya kan Kak Yola, setuju ya? Iya dong, Ros Sukacita. Baik, aku mau invite dulu ya, sahabat WB. Mohon kesabaran dan pengertiannya ya. Aku invite ulang Kak Grace. Ya, tunggu sebentar. Akunnya Grace Leni 79. Kemudian, semoga sekarang better. Gimana Kak? Gimana Kak? Nah, thank you Kak Magda udah dibantu. Aduh. Aku copot earphone-ku. Oke, gimana? Suaraku bisa terdengar jelas? Thank you Kak Magda. Sudah. Iya, oke, baik Kak. Tadi lanjut ya, karena yang namanya persoalan hidup itu kan datang itu pasti ganti ya kan. Jadi mikir ya, namanya persoalan hidup itu karena serang. Yang stok, yang sembuh, yang semua alami masalah. Demi dari respon. Nah, balik lanjut Kak sampai situ. Iya, ini aja suara Kak Magda pecah nih. Semoga baik lagi nih. Oke. Suaraku nggak pecah Kak? Enggak. Bagus. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita tuh wanita punya struggle-nya sebenarnya. Mau dia ibu rumah tangga, mau dia single, mau dia masih gay, mau dia kembali sendiri, sendiri lagi atau widow ya. Jadi memang ada struggle-nya masing-masing, tetapi bagaimana kita meresponi apa yang terjadi hari-hari ini itu yang penting gitu Kak. Iya, kuncinya ada pada respon ya, karena namanya persoalan pasti selalu hadir. Nah, respon pasti nggak akan jauh-jauh dari kebenaran firman Tuhan, karena sesuai visi wanita bijak, arti dari wanita bijak adalah wanita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih Kak kata firman tentang kembalilah tenang ini Kak? Oke, kalau firman Tuhannya seperti yang Kak Magda bilang di awal, Grace ambil dari Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan nih melihat dan mengingat bahwa Tuhan tuh sudah berbuat baik sama kita. Seharusnya tidak ada alasan untuk kita menjadi khawatir menghadapi hari-hari yang terjadi sekarang ini. Karena dari kemarin-kemarin juga Tuhan sudah buktikan bahwa Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu baik. Dia tepat waktu memberkati kita, menolong kita. Jadi apa sih alasan kita menjadi khawatir, menjadi gelisah? Sebenarnya tidak ada. Kemudian di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini Kak Magda yang penting. Kan rupanya kalau kita nggak tenang, nggak mungkin bawaannya pasti apa ya Kak Magda, gelisah, malah nanti jatuhnya kalau di modul 1 tuh apa tuh, PEW, problem emosi wanita, kembali lagi manusia lamanya keluar lagi tuh. Ya, terus kemudian bukan membangun tapi meruntuhkan dengan kata-kata, karena kita perempuan kalau nggak tenang pasti mulutnya kan cocok gitu ya. Aduh, gawat. Nah, itu yang jadi firman Tuhan yang mengingatkan Grace bahwa kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Terus kita harus tenang karena firman Tuhan di dalam Mazmur 62 juga bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Rupanya kalau kita tenang, ini berarti kita tahu kita siapa, status kita apa. Kalau kita adalah anak Allah, kita dekat dengan Allah, kita tenang, ada keselamatan. Nggak mungkin Tuhan nggak lihat kita, nggak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Jadi
seperti yang biasa kita dengar ya Kak Magda, kepada siapa kita dekat, kita lihat dia besar. Kayak kalau kita lihat pesawat dari rumah kita di udara, dia jauh, jadi dia kecil. Tetapi kalau kita ada di bandara, pesawat juga ada lagi parkir, rupanya pesawat besar gitu. Jadi kalau kita dekat sama Bapak, kita tahu Bapak itu besar. Nggak mungkin dia tinggalkan kita. Tetapi kalau kita selalu merespon bahwa masalahku besar, masalahku besar. Jadi mungkin masalah itu yang dekat dengan kita, bukan Tuhan yang dekat sama kita, bukan kita mendekat ke Tuhan. Sehingga yang kita lihat masalahku besar, beda sama kau. Jadi responnya beda Kak Magda, gitu loh. Iya, jadi kayak kembali ke mindset ya, mindset kita ya. Satu berarti nggak ada suaranya kita, Kak Magda. Nggak ada suaraku? Masa sih nggak ada suaraku? Sudah kedengeran belum suaraku? Masa harus keluar lagi Kak? Enggak sih. Coba-coba aku cek ulang ya. Gimana? Apakah suaraku udah terdengar? Suaraku kenapa? Gimana nih sahabat WB? Para pemirsa yang kukasihi, apakah suaraku bisa terdengar dengan jelas? Kak Magda nggak ada suaranya Kak Magda. Nggak ada suaranya ya? Bolehkah saya ditolong lagi? Ada apa ini? Oke, sebentar. Kak, boleh klik tombol silang deh di kanan atas. Kakak klik. Oke. Coba nanti aku undang kembali. Seru nih ya, Instagram Live, tapi pakai bahasa isyarat. Sekali lagi ya. Iya, Gina dan Ismeda, Kak Grace itu nggak bisa dengar suaraku. Gitu. Lucu ya. Ya beginilah kecanggihan teknologi ya, yang kadang suka bikin kita gemes gitu. Tetapi sekali lagi Kak Grace aku undang ya, nggak jemu-jemunya aku mengundang Kak Grace. Mau 3 kali, 4 kali. Terima kasih Kak Nita. Kak Nita Kuartanto, Kak Nita Fenhita, Kak Yosefin. Ini benar-benar sahabat BB yang paling ciamik nih ya. Terima kasih juga ya Angel, udah kasih masukan dan feedback ya. Baik, sudah terdengar Kak suaraku? Ya. Puji Tuhan, nggak apa-apa Kak ya. Emang live Kembalilah Instagram tuh- tenang. Kembalilah tenang, setuju. Tadi sampai kepada bahwa tenang itu adalah sebuah kunci ya untuk kita bisa berdoa. Tenang adalah merupakan satu respon untuk kita bisa bijaksana gitu ya, bersikap bijaksana. Nah kalau dikaitin sama modul 1 dan modul 2 ini tema apa ya Kak yang relate tentang kembalilah tenang ini Kak? Oke, tema yang relate adalah tentu saja kalau kembalilah tenang, kenanya juga di kalau di single wah cantiknya. Kalau di ibu dia di POB, Power of Beauty. Nah kita sudah tahu di dalam modul 1 kita sudah belajar bahwa kecantikan yang sesungguhnya itu adalah kecantikan yang dari dalam keluar, yaitu kita memiliki roh yang lemah lembut dan tentram gitu. Jadi roh yang tentram itu menghadirkan ketenangan tentunya. Karena kita tentram, kita tenang akhirnya menghadapi situasi yang berat. Kemudian kalau di modul 2 belajar tentang wanita yang beribadah. Wanita yang beribadah itu wanita yang menyerahkan seluruh hidupnya total 24 jam. Nah, kalau kita sudah serahkan hidup kita total 24 jam kepada Tuhan, terus masa kita tidak tenang? Kan sudah diserahkan, sudah dikasih ke Tuhan hidup kita ini. Ya berarti Tuhan yang pegang kendali semuanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, terus nggak ada waktu dong, nggak ada space-nya buat kita tidak tenang. Gitu. Iya, Nah, jadi teman-teman WB yang belum ikut modul 2, ikutlah modul 2. Betul. Yang udah ikut modul 2, belum ikut modul 1, ikutlah modul 1. Ikutlah modul ya, karena 1. keduanya sangat memperlengkapi. Yes. Iya, oke. Ya, sangat membantu Kak Magda. Kemudian di dalam modul 1 dan modul 2 juga kan
ini komunitas yang sehat. Grace sendiri mengalami ini sehat. Jadi kita sangat diberkati, saling diingatkan terus, Kak Magda. Ya, setuju Gitu. banget. Nah, kemudian Kak, pengen dong denger juga kesaksian hidupnya Kak Grace dalam hal praktik menjadi wanita bijak dalam konteks kembalilah tenang. Karena kan yang namanya praktik firman itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya, tetapi juga bukan hal yang Yes. mustahil atau bukan hal yang sangat sulit dilakukan. Nah, bagaimana seorang Yes. Kak Grace kemudian melakukan kembalilah tenang ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, thank you Kak Magda. Kembalilah tenang setiap hari. Nah, awal Grace dapat ayat ini itu awal tahun. Jadi waktu ibadah awal tahun dapat ayat kontrol, ayat ini. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kemarin sempat sharing sama Kak Magda, Grace ceritanya yang lain kan Kak Magda. Cerita yang tahun 2020 itu loh, kejadian yang wah sudah basi. Kak Magda bilang, "Cari dong yang terbaru." Apa ya? Jadi Tapi malam itu Kak tunggu. enggak. Kejadian 2020 itu berkaitan juga kejadian hari-hari ini kan? Ya, benar Iya, juga. boleh ceritain Sangat. sedikit tentang 2020 itu biar sahabat BB punya pemandangan yang lebih runtut gitu. Oke, jadi memang Tuhan itu telah berbuat baik sama Grace. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Jadi awal yang tahun 2020 waktu pandemi itu suaminya Grace juga kena COVID dan ternyata kami satu rumah juga kena. Jadi anak-anak juga kena 2 orang. Kemudian suami dimasukkan ke rumah sakit karena waktu itu harus masuk rumah sakit kan Kak Magda dan nggak boleh keluar kalau belum negatif. Nah, akhirnya Grace dan suami 32 hari di rumah sakit, Grace 25 hari. Nah, ini sudah Grace saksikan sih waktu doa puasa regional tahun 2020 karena Grace masih di rumah sakit waktu itu. Kemudian anak-anak di hotel. Tetapi mujizat Tuhan ada terjadi perubahan di awal atau pertengahan Juli, mungkin sekitar tanggal 10 Juli, 12 Juli boleh keluar karena kumannya sudah mati, gak akan, walaupun masih positif sudah boleh keluar. Itu mujizatnya Kak. Jadi kami keluar walaupun masih positif gitu dan lanjut karantina rumah 10 hari gitu ya. Nah, itu Tuhan tolong di situ, Tuhan berbuat baik di situ. Sampai akhirnya pulih, sembuh dan tanggal 24 Novembernya suami saya dipanggil Tuhan juga. Tetapi hari ini saya dan anak-anak masih ada, ini karena Tuhan sudah berbuat baik. Dan Tuhan kasih ingat lagi ayat ini di awal tahun, kembalilah tenang. Saya sampai tanya, Tuhan mau ada apa lagi? Tuhan mau ada apa lagi? Tetapi apa yang terjadi waktu bulan Februari, saya sendiri puji Tuhan waktu habis kita ngobrol Kak Magda hari Kamis itu nggak bisa tidur. Tuhan apa nih? Grace doa apa nih? Apa yang, dan keingat bahwa Grace waktu bulan Februari itu 3 minggu mengalami pendarahan Kak Magda. Mengalami pendarahan mungkin karena kelelahan. Kami ada kegiatan event nasional gereja dan Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah. Jadi dan Grace jadi seksi acara. Jadi memang banyak sekali yang harus diurus, mungkin kelelahan. Itu sebabnya pendarahan sampai 3 minggu. Sampai tanggal 1 Maret Grace sampai buka lagi WA karena Tuhan ingatkan itu dengan jelas. Tanggal 1 Maret itu pergi ke praktek dokter Objin. Sampai di sana, kok dokternya tutup, Kak Magda. Itu bukan tanggal merah, bukan ada apa, dokternya tutup, sampai apoteknya juga tutup. Akhirnya Grace bilang ke Mama, Ma kayaknya kita pulang aja, ngapain ke dokter, kita doa aja. Besoknya, langsung kering pendarahan itu. Wow. Langsung kering, kayak bohong-bohong. Sampai, ya Tuhan terima kasih, ini makanya Tuhan bilang kembalilah tenang, itu ternyata mau terjadi sesuatu dan Tuhan hanya minta Grace tenang. Wow. Gitu Kak Magda. Wow. Oke Kak, aku mau kasih respon turut berbela rasa ya atas berpulangnya suami ke surga, ke rumah Bapa. Aku tahu sih ini big play-nya Tuhan ya buat setiap kita, khususnya buat Kak Grace gitu.
dan sekarang menjadi single parent, dan tetap yang namanya roh tenang ini masih terus dan terus, bahkan akan terus juga menuntun kehidupan Kak Grace dan keluarga, ya. Amin. Oke. Ya, tadi soal pemulihan Kak kesehatan. Magda, aku keluar ya, lagi dari... karena hilang lagi suara Kak Magda. Aku keluar dulu. Oke, baik. Oke. Baik, sahabat WB. Jadi tadi aku diberkatin banget loh sama kesaksiannya Kak Grace. Yang diberkati boleh dong kirim jempol ya. Gak mudah jadi seorang single parent, dan kemudian dia juga dipercaya Tuhan untuk pegang sebuah pelayanan gitu ya di Makassar, dan juga aktif di WB juga, ambil bagian dalam pelayanan tim ya, termasuk juga pembicara. Dan kita simak sharing yang berikutnya ya. Oke, thank you Kak Yuyun. Nah, semoga sudah kedengeran ya, Kak? Ya, kedengaran lagi. Puji Tuhan. Nah, kemudian proses untuk bisa tenang sendiri itu seperti apa sih, Kak? Adakah kebiasaan-kebiasaan yang Kak Grace bangun atau biasakan, sehingga itu sangat memudahkan Kak Grace untuk selalu ingat? Apakah dituliskah tulisan, kembalilah tenang, atau tiap hari benar-benar jadikan ini alarm di handphone, atau gimana Kak? Ya, masalah ini menjadi ayat yang hidup karena setiap ada situasi yang kayaknya mau terjadi sesuatu, ayat ini muncul sendiri Kak, di hati, di pikiran muncul sendiri. Jadi kembalilah tenang hai jiwaku, saya langsung perkatakan lagi, kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik padamu, gitu Kak. Jadi bahkan waktu bulan Maret itu di event nasional itu kami sudah tulis di seksi di buku acara, dan itu sudah dibagikan juga ke panitia, bahkan ke pengurus gereja yang pusat, bahwa nanti itu ada kata sambutan dari gubernur, ada dari ini, padahal kami belum ketemu orangnya. Tuhan bagaimana itu. Dan di detik-detik terakhir nih, Grace sampai tulis nih Kak, tanggal 4 Maret, gubernur minta ketemu sama kami, PLT gubernur waktu itu, minta ketemu sama kami ke rumah dinasnya. Kemudian tanggal 7 Maret, wali kota minta kami datang ke rumah dinasnya, rumah pribadinya. Karena tanggal 9 Maret sampai 12 Maret itu eventnya, tanggal 9 Maret akhirnya acara pembukaan kegiatan itu diadakan di rumah jabatan wali kota. Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya Tuhan itu nolong kalau kita punya roh yang tenang. Wow, Roh yang tentram. Benar. Iya, jadi itu yang bikin Grace, loh, event nasional aja Tuhan tolong, apalagi saya yang secara pribadi bersama anak-anak, masa Tuhan tidak tolong? Iya, Tuhan pasti tolong. Betul. Nah, ini menarik nih. Perjalanan Kak Grace dalam kehidupan rumah nih. Karena wanita bijak itu praktek pertama adalah dalam keluarga, ya. Nah, bagaimana benar, Kak. kemudian roh tenang ini ada dan hadir dalam kehidupan berkeluarga Kak Grace bersama anak-anak. Dalam hal ini Kakak sebagai single parent. Boleh dong cerita pahit manisnya, sedap getirnya gitu ya sebagai seorang single parent, tapi tetap harus kembalilah tenang. Ya, boleh banget Kak diceritain. Jadi pengalaman Grace bilang sama anak-anak, kita ini hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil, papa aja tiba-tiba pergi lagi sehat-sehat. Kalau itu kita nggak boleh sia-siakan hidup. Jadi tadinya awalnya Grace dulu selalunya doa sendiri. Waktu kami keluar dari rumah sakit, bahkan sebelum masuk rumah sakit tahun 2020 itu, kami memang sudah membangun mesbah keluarga kami setiap hari. Dan waktu suami saya meninggal, itu tetap kami jalankan setiap pagi. Kalau anak-anak sibuk pagi, ya udah setiap malam. Pokoknya ada, begitu kami berempat kumpul, kami langsung doa sama-sama dan baca Alkitab, dan bukan hanya mendoakan kami, tetapi kami juga ambil komitmen mendoakan jemaat dan juga mendoakan keluarga terdekat kami. Bahkan
eh, gereja tempat pelayanan kami juga doakan itu. Jadi karena Grace juga jadi ketua daerah Sulawesi Selatan. Jadi wah, kalau dengan kekuatan Grace yang kecil ini nggak mungkin, tapi dengan kekuatan doa Tuhan pasti tolong mampukan. Jadi kami bangun gaya hidup itu Kak setiap hari. Jadi itulah yang membuat Tuhan juga nggak pernah tinggalkan. Ada aja mujizat, ada aja mujizat. Nah, cerita yang lain Kak, waktu Paskah tanggal 17 April, ambil telur Paskah, dapat lagi. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik. Oh Tuhan, apa lagi Tuhan? Apa lagi yang mau terjadi? Nah, ini ada lagi kesaksiannya Kak. Karena setelah dapat ayat kontrol itu, apalagi nih Tuhan. Dan tahu-taunya tanggal 26 April anak saya dapat WA dari kampusnya karena dia kuliah online. Dia udah gak ke Jawa, dia kuliah dari rumah. Nah, bulan April dapat WA isinya mohon segera membayar uang kuliah di bulan semester genap. Saya cuma bilang, Tuhan, saya bilang sama anak saya, kok baru bilang? Nah, ini kan semester genap sudah 4 bulan berjalan. Dia bilang, iya mak, saya juga lupa. Jadi tanggal 26 akhir bulan kan, ini nemunya di mana Tuhan? Tetapi dengan cara ajaib, kami cuma berdoa, Tuhan, kami mau bayar uang kuliah. Dan beberapa hari kemudian ada orang yang minta didoakan, dia bukan jemaat, minta didoakan usahanya, dan dia memberikan persembahan, dan persembahan itu cukup untuk membayar uang kuliah anak saya. Jadi luar biasa, seperti itulah. Yang penting kita jangan khawatir, jangan salah ambil keputusan. Responnya tetap cari Tuhan yang pertama. Ya. Itu aja Kak. Amin, amin. Responnya adalah cari Tuhan yang pertama, gitu ya. Thank you Kak buat remindernya. Ini penting banget sih. Memang semakin kesini wanita bijak banyak yang sibuk gitu ya dengan beragam urusan gitu ya. Tetapi saya percaya cari Tuhan yang pertama itu merupakan satu kesaksian yang Kak Grace alami dalam menghadapi masa-masa yang di luar kendali dan di luar kemampuan kita sebagai manusia gitu ya. Oke, aku invite ulang Kak Grace untuk melanjutkan live malam hari ini karena tadi nggak bisa dengar suara saya ya. Oke, mohon bersabar ya sahabat WB, tunggu dulu lagi OTW nih Kak Grace-nya ya. Selamat bergabung Kak Yulianti Simbolon, Kak Cliff Adipati, Shalom juga Kak Yohana Elizabeth, Kak Preti Zera, Kak Nita Kwartanto, thank you masih join ya. Kak Harjun, lalu ada pula Kak Angel masih join juga, Kak Gina, Kak Yola, Kak Ruth Nani, lalu juga tadi masih ada Kak Yosefin, terima kasih. Kak Mary Cermawan, selamat malam ya. Oke, aku invite dulu nih Kak Grace-nya. Tadi udah aku invite, coba aku invite ulang ya. Oh, lagi OTW. Udah notifnya udah aku invite kok ya. Baiklah, sabar Kak Grace. Aku invite ya. Tadi sampai pada kesaksian bahwa cari Tuhan untuk pertama kali ya dalam segala sesuatu ya. Cari Tuhan. Baiklah, nah berikutnya nih, setelah kita tadi sampai pada kesaksian, apapun yang terjadi cari Tuhan. Pertama kali itu cari Tuhan gitu ya, dengan kita berdoa serahkan semua sama Tuhan. Nah Kak, boleh dong di akhir-akhir live ini Kakak kasih motivasi ya kepada sahabat WB. Apa yang Kakak mau semangati buat sahabat WB berkaitan dengan kembalilah tenang ini? Ya, untuk sahabat WB dimanapun berada, sesuai dengan visi kita, wanita bijak, wanita yang mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini nggak semua ayat kan gitu ya, nggak semua Alkitab langsung kita aplikasikan, tetapi apa yang kita Kak, dengarkan. Tunggu Kak, Ya. kalau visinya wanita bijak adalah wanita yang berfungsi melalui keunikannya, Oke. wanita berfungsi, Wanita berfungsi dan menjadi teladan. Oke. Jadi teladan, jadi penolong. Iya. Iya. Wanita Kita ulang, bijak, kita arti ulang. wanita bijak. Oke.
Ya, kalau arti wanita Oke, bijak jadi adalah wanita yang bijak, melakukan firman wanita Tuhan yang mengaplikasikan secara firman Tuhan praktis dalam kehidupan dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Kalau Kan nggak visi, mungkin satu hari langsung praktek kejadian sampai wahyu. Kan? kalau Jadi visinya, apa yang visi wanita bijak wanita melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi wanita teladan. berfungsi dan Iya. menjadi teladan. Cus. Harus ikut lagi modul 1. Oke, lanjut. Apa yang gak kamu semangati tadi? Ya, semangatnya setelah dengar firman ini, yuk kita sama-sama praktek. Untuk kita kembali tenang, karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita masing-masing tentunya. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan. Tetapkan andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Karena manusia pasti mengecewakan. Manusia tidak bisa tolong kita sepenuhnya. Tetapi andalkan Tuhan. Sama seperti modul 2 wanita yang beribadah dengan statementnya, takut akan Tuhan adalah dasar pengenalan Allah. Takut akan Tuhan adalah dasar pengenalan Allah yang benar. Jadi andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan pasti tolong. 2 aja ya. Amin. Iya dong, 2 aja itu udah powerful. Tetaplah tenang dan andalkan Tuhan. Itu satu paket, gak boleh terpisahkan ya. Ya, itu satu Iya. hati. Asik, hati. Tunggu, aku lihat dulu. Kekinian guys. Iya, kekinian dong guys. Kalau begini udah sering, beginian susah. Oke, Ya udah ini gini sudah aja. oma-oma juga gini Kak. Oma-oma sudah gini. Baik, oke. Kak Grace, thank you banget buat sharingnya malam hari ini. Aku pun diberkati, apalagi sahabat WB. Ya, karena yang Puji namanya musim Tuhan. kehidupan, kita nggak akan pernah bisa lalui sendirian tanpa Kristus. Ya, tanpa Yes. Kristus, kita akan berasa hidup ini hampa, monoton, bahkan mungkin sampai nggak berarti. Tapi hari ini Kak Grace, ya dituntun oleh Roh Kudus, kembali mengingatkan kita bahwasanya kembalilah tenang. Satu, disitulah roh kecantikan kita ya, roh inner beauty kita, roh tenang, roh tentram, roh lemah lembut. Ditambah tadi, ya jadikan Tuhan itu yang utama, ditambah mengandalkan Tuhan. Thank you so much Kak Grace. Ya, sama-sama. Baik, waktu kita sudah hampir selesai. Dan sebelum Kak Grace tutup dalam doa, saya dan Kak Grace mau say thank you nih buat sahabat WB yang udah klik tuh tombol reaction love, reaction 100 itu yang ada di pojok kanan bawah. Thank you banget, diberkatilah jempol-jempolnya sahabat WB yang udah kirim tuh. Kelihatan nggak Kak? Ya. Sending love dan Kelihatan sending 100%. Yes. Nilainya 100 loh kamu. Baik, kita masuk Untuk ke Tuhan, dalam doa. untuk Tuhan. Betul, untuk Tuhan, setuju. Mari Kak Grace, silakan ditutup dengan berdoa. Yuk, mari kita berdoa sahabat WB. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Di awal bulan Juni ini, di pertengahan tahun ini, Tuhan kembali berbicara bagi kami untuk kami memiliki roh yang tentram. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, tetapi kami percaya waktu kami dekat dengan Tuhan, kami sungguh mengalami bahwa Engkau yang memberikan kami ketenangan. Kami mau belajar juga darimu Tuhan Yesus, karena Tuhan Engkau sendiri yang mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, sebab aku rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kami percaya Tuhan, roh yang tenang, roh yang tentram hari ini mengalir atas hidup kami semua, baik yang sedang menyaksikan secara live maupun Tuhan yang akan menyaksikan rekaman ini. Tepat di waktu Tuhan, Tuhan akan berbicara atas hidup kami. Dan Tuhan yang kenal apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang sungguh-sungguh satu-satunya yang menjadi jawaban. Kami berserah penuh kepada Tuhan, kami menyerahkan hidup kami total kepada Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan ambil alih hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terjadilah kehendak-Mu. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, Kak Grace sebelum berpisah boleh pimpin yel-yel GT dan WB dulu dong. Wanita bijak, Wow. wow, apakah Anda luar biasa? Yes. Girls Talk,
Wow. Karena Karena cewek ingin dimengerti. dimengerti. Kak Gus, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Ya, Tuhan berkati Kak Magda. Lanjutkan pelayanannya. Baik, siap. Wow, puji Tuhan ya Sobat WB. Saya tuh rasanya sukacita banget ketemu sama Kak Grace ya. Emang kami belum pernah ketemu secara langsung sih, tapi ketemunya virtual by phone, kemudian FaceTime seperti ini. Tapi rasa sukacitanya itu kerasa banget sih. Apakah hal tersebut juga dirasakan oleh Sahabat WB? Roh sukacita, salah satu buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Roh sukacita. Karena apa? Kembalilah tenang pastinya ya. Oke, selamat malam dan terima kasih buat Kak Jenny Leonita. Selamat bergabung. Terima kasih. Dan yang terus kirim reaction love dan 100, thank you banget ya. Ada Kak Dampalantong. Selamat malam Kak. Oh ya, saya cek dulu yang masih join malam ini. Ada Kak Angel Bebong atau Angela Okta di Jogja. Kak Nita Kwartanto. Sehat selalu ya Mbak Nita. Kemudian Miss Lantong, Gina yang ada di Bekasi, thank you. Ada Kak Grace juga masih join. Kak Nita Fehita, Kak Yuyun, Kak Yola. Terima kasih sahabat-sahabat WB yang masih join. Aku doain semuanya sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Baik, aku invite Kak Yuyun ya untuk berbagi kabar terkini seputar pelayanan wanita bijak. Tapi di tempatku, sinyal Kak Yuyun muter-muter ya, kayak di alun-alun. Gimana kalau di tempatnya sahabat WB? Sinyal Kak Yuyun muter-muter juga nggak? Iya. Baik, kita tunggu dulu ya. Kak Yuyunnya lagi keliling lapangan alun-alun dunia maya. Baiklah, sahabat WB, kembalilah tenang. Jadi aku mau ingetin ya bahwa konten live kita malam ini selain bisa ditonton di Instagram video, juga bisa ditonton pula di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Bisa juga disimak di Spotify, aplikasi Spotify Wanita Bijak. Ya, Wanita Bijak Indonesia. Omong-omong, sahabat WB udah join grup Telegram belum? Telegram channel atau Telegram grupnya sahabat WB. Nah, buruan join ya, karena di Telegram sahabat WB bisa dapetin renungan harian dan berbagai kegiatan WB yang terkini. Ya. Halo Shalom Kak Yuyun. Ya, halo. Lagi muter-muter keliling kota. Iya, oke. Iya. Aku udah Wah, kasih spoiler tadi. Kak Yuyun keliling di alun-alun dunia maya. Silakan. iya. Oke, terima kasih ya. Saya juga merasakan sukacita yang dibagikan oleh Kak Grace tadi ya. Semangatnya ya luar biasa. Mengingetin lagi untuk kita kembali tenang ya. Karena itu penting banget ya Kak Magda ya. Dan sahabat WB semuanya. Kak Magda nih mau ingetin buat sahabat WB yang udah daftar Zoominar. Ya, tanggal 4 Juni, hari Senin nanti itu ada Zoominar Wanita Bijak dengan tema pemulihan luka, emosi, dan trauma relasi. Buat sahabat WB yang sudah mendaftar, pastikan sahabat WB sudah ada di WA Group. Gitu. Karena informasi untuk link hari Senin nanti, itu akan di-share di situ. Juga akan ada info untuk Zoominar berikutnya, yang pastinya nggak kalah seru topiknya. Gitu Kak Magda. Jadi buat sahabat WB apa ya? Mungkin daftarnya udah dari dulu, dari awal-awal ya. Tapi nanti itu akan diadakan Tanggal 6, seminarnya. Oh iya, tanggal 6. Tanggal 4. Hari ini tanggal 4. Hari ini tanggal 4 ya. Iya, maaf. Sampai lupa tanggal. Iya, tanggal 6 hari Senin ya. Tanggal 6 hari Senin nanti yang udah daftar. Karena biasanya kebanyakan pada lupa Kak, udah daftarnya di awal-awal, tapi pas hariannya lupa. Jadi bahasa WB, saya ingetin lagi ya, untuk pastikan kita ada di WAG Zoominar itu. Kalau belum, bisa tanya ke nomor WhatsApp yang ada tertera di situ ya. Ada nggak nomor WhatsApp? Nggak ada ternyata. Oh, bisa DM ya, DM ke Instagram Wanita Bijak Indonesia, atau WhatsApp
call center Wanita Bijak Indonesia juga bisa. Gitu. Kak, ini Girls Talk, ini kan anak-anak sekolah nih udah lagi pada ulangan, lagi pada udah yang selesai juga, ada yang selesai gitu kan. Udah terakhir hari kemarin, ada yang mungkin besok Senin masih ada. Tapi kabar gembiranya bulan Juli nanti itu akan diadakan Camp Girls Talk virtual. Jadi buat para teenager, buat anak kelas grade 10 sampai grade 12 nih Kak, boleh tuh ikutan Kak. Karena udah pas momennya, udah selesai nih ulangannya, ujiannya udah selesai. Jadi bisa ikutan, yang pastinya seru. Karena cewek ingin dimengerti. Ya, bagus banget Kak, itu campnya, Girls Talk itu. Ya, Sisterhood to Discover You. Gitu. Jadi untuk camp Girls Talk ini diadakan bulan Juli. Itu tanggalnya 23 Juli, 30, 6 Agustus, dan 13 Agustus. Wah, itu waktunya juga sudah kita nggak sibuk dengan ulangan dan ini itu ya. Sudah mungkin mulai tahun ajaran baru, tapi masih awal-awal ya. Jadi langsung aja ya, bisa daftar secara virtual. Bisa juga langsung untuk ke Girls Talk Indonesia, Instagramnya, atau Girls Talk Bekasi yang jadi hostnya, ataupun juga ke Wanita Bijak Indonesia untuk informasinya. Gitu, yang pastinya seru. Jadi buat sahabat WB yang punya anak grade 10 sampai 12, yang punya adik, yang punya ponakan, yang punya cucu, silahkan diajakin. Yang punya teman juga grade 10 sampai 12 ya. Oke. Kemudian Kak, Wanita Bijak Single juga akan diadakan Kak pada bulan Juli. Ada 2 nih Kak, bulan Juli itu. Di Jabodetabek 1, yaitu Semarang, Jogja, dan Solo, dan juga Jateng. Depok dan Jateng iya. 1 ya Jabodetabek. Jateng betul. Jateng 2. Jateng 1 ya Kak ya? Jateng 1, iya. Jateng 1 itu Semarang, Solo, dan Jogja, gabungan dari 3 Joglo Semar. area, Joglo Semar gitu. Terus kemudian ada juga di area Jabodetabek 4, yaitu WB Single Depok dan WB Single Jakarta Selatan. Jadi silahkan itu untuk waktunya bulan Juli. Untuk yang Jabodetabek 4 dimulai tanggal 2 Juli. Dan untuk Jateng 1 itu dimulai tanggal 9 Juli. Jadi silakan sahabat WB, nih yang para single, yang waktunya available-nya di mana nih gitu kan. Boleh langsung, karena ini virtual, jadi bisa antar kota, antar area, antar negara, antar benua juga bisa. Yang penting waktunya disesuaikan, yaitu dengan waktu Indonesia bagian Barat. Yang dari Papua boleh ikut? Boleh. Gitu kan. Dari Sulawesi boleh ikut? Boleh banget gitu. Jadi tinggal sesuaikan aja waktunya. Silahkan ya. Untuk Camp Wanita Bijak Single itu ada 2 agenda ya, 2 jadwal. Wanita Bijak Single Jateng 1 dan Jabodetabek 4. Itu untuk Wanita Bijak Single. Nah Kak, sekarang kan karena pemerintah kan udah mengeluarkan kebijakan ya untuk beberapa pertemuan gereja ibadah juga boleh diadakan ya 100%. Nah, pembinaan wanita bijak juga bertahap juga akan diadakan secara onsite juga ya dengan kebijakan-kebijakan tertentu ya di area masing-masing ya, dengan pembatasan juga masih secara bertahap. Jadi wanita bijak ibu di Jakarta Timur itu mengadakan pembinaan gabungan. Jadi ada onsite, ada online-nya juga Kak gitu. Jadi buat para ibu-ibu yang di area Jakarta Timur boleh mengikuti pembinaan nih itu bulan Juli 16 dan 23 Juli itu diadakan onsite, 30 Juli diadakan online, dan 6 Agustus diadakan onsite gitu. Jadi gabungan gitu. Jadi silakan untuk pendaftarannya langsung aja ada link pendaftarannya ya. Untuk informasinya flyer-nya itu ada di feed Instagram atau juga di highlight story Instagram Wanita Bijak Indonesia jadwal camp. Bisa cek di situ ya untuk pembinaan wanita bijak ibu area Jakarta Timur. Kemudian Jateng 1 juga mau bikin camp nih Kak. Betul kan? Jateng 1 itu juga mengadakan camp bulan Agustus. 5 Agustus tapi masih secara online ya Kak. Secara virtual ya. Bulan Agustus sepanjang 5 kali pertemuan gitu.
di bulan Agustus ini. Jadi silakan aja buat ibu-ibu yang di area Jateng 1 bisa mengikuti camp pembinaan di Jateng 1 ini. Untuk informasinya juga ada di Instagram. Kemudian ada single mom juga Kak, camp wanita bijak ibu single mom. Ini juga diadakan bulan Juli dan Agustus juga secara virtual juga, dan hostnya adalah WB Cengkareng, yaitu single mom dan janda gitu kan. Karena untuk segmen ini juga banyak juga ya gitu. Jadi silahkan yang punya kenalan gitu kan, yang single mom atau janda temannya gitu kan, boleh diinfokan ya, boleh mengikuti camp pembinaan wanita bijak ibu single mom dan janda. Itu bulan Agustus ya. Kemudian wanita bijak ibu untuk Jabodetabek 1. Nah, hostnya itu WB Injili Kak. Hostnya itu WB Injili wanita bijak ibu, itu mengadakan secara virtual juga bulan Juni nih Kak. 18 Juni dan 25 Juni nanti mulainya. 18 Juni dan 25, terus nyambung ke bulan Juli. 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan melalui virtual meeting juga ya, Zoom meeting ya. Untuk informasinya silakan juga di feed Instagram ataupun juga di WhatsApp call center juga Wanita Bijak Indonesia. 0812 10 500 789 gitu. Oke Kak, itu sekian ya seputar event-event yang terjadi 1-2 bulan ke depan ini. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Yuyun buat informasinya yang sangat penting, udah di-share biar semakin banyak sahabat BB yang dapat informasi ini dan bisa membagikannya ke sahabat-sahabat yang lain ya. Betul, ya sama-sama Kak Magda. Mau ingetin juga nih Kak, buat sahabat WB nih, udah pada download aplikasi Wanita Bijak belum? Yang belum Aku siapa? sudah. Aku juga sudah, karena setiap hari Kak itu ada renungan harian bagus-bagus loh, dan saya sangat diberkati sih dengan renungannya ya. Pakai aplikasi Wanita Bijak Indonesia, setiap hari buka langsung ada menunya, dan itu renungannya itu pas ya, tepat ya, sesuai dengan kita sebagai wanita. Ya. Gitu. Dan untuk Terus, downloadnya gampang banget, silahkan dari Play Store ya. Play Store ya, itu untuk Play Store Android Wanita ya. Bijak. Iya. Ya, untuk Android di Play Store. Kalau misalnya selain Android, bisa langsung ke websitenya Kak. Langsung buka website, karena kan untuk aplikasinya belum tersedia di luar Android kan. Jadi untuk selain Android bisa langsung ke website, atau bisa juga masuk ke Telegram Group Kak. Nah, renungan harian itu juga setiap hari juga di-share di Telegram Group itu gitu. Jadi silakan sahabat WB untuk mendapatkan renungan harian setiap harinya, ataupun juga untuk informasi-informasi yang lebih lengkap seputar Wanita Bijak, itu juga download aplikasinya itu juga lebih mudah ya. Itu Kak Magda. Oke. Terima Terima kasih banyak Kak Yuyun. Infonya komplit ya. Oke, kalau begitu selamat sama-sama. berakhir pekan Kak Yuyun. God bless you. Selamat berakhir pekan juga. Tuhan berkati. Amin. Wow, luar biasa ya sahabat WB, komplit ya, infonya semuanya tersedia di highlight Wanita Bijak Indonesia. Baik yang Telegram Group, aplikasi Android Wanita Bijak yang bisa di-download melalui Play Store, berbagai kegiatan camp, bahkan juga Wanita Bijak Store bisa dapetin infonya di highlight Instagram. Termasuk di dalamnya yang belum subscribe YouTube channel Wanita Bijak Indonesia dan dengerin podcast juga di Spotify Wanita Bijak Indonesia. Komplit banget. Selamat malam, Koeriadi Thomas, selamat bergabung. Kemudian ada Kak Cassandra Jonathan, selamat malam, shalom pula. Saya lihat di sini ada Kak Yudit Brington Property, ada Kak Deya Dipati, Kak Eri Arijiko, Kak Sipora Nosri, selamat malam, Kak Irwan Sitorus, Kak Handoko Erni, dan semuanya aja yang udah join pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Magda pamit, sampai ketemu Sabtu depan. Ya, selamat malam semuanya, selamat berkumpul bersama keluarga.